Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok Particle Swarm Optimization, yaitu dengan anggota dari Dimas Trimasono dengan NPM sekian, lalu ada Mas Muhammad Fahri Solahuddin, NPM sekian, dan ada Erikson Budilau dengan saya, dan ada Mas Andri Setiawan dengan NPM sekian. Tolong next, Mas. Oke, untuk yang pertama, slide pertama yaitu studi kasus. Dalam dunia industri, perusahaan perlu mengelola area produksi dengan baik. Salah satu caranya dengan menerapkan perencanaan produksi agregat. Hal ini bertujuan agar biaya produksi dapat dikeluarkan dan dapat terkontrol dengan baik. Namun perencanaan produksi tidak dapat dirumuskan dengan cepat. Problem tersebut akan bertambah jika perusahaan memiliki beberapa lokasi produksi. Perbedaan lokasi mempengaruhi acuan produksi dan standar yang diterapkan di setiap lokasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis, yaitu kami, mengusulkan untuk menerapkan algoritma Particle Swarm Optimization atau disingkat PSO untuk menyelesaikan masalah perencanaan produksi agregat sehingga didapat solusi yang optimal untuk setiap lokasi produksi. Hasilnya, algoritma yang diajukan penulis dapat menghasilkan solusi yang optimal, efisien, untuk 6 lokasi produksi. Hal ini dibuktikan dengan waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat dengan perencanaan sebelumnya yang dilakukan oleh perusahaan. Next, Mas. Oke, di bidang industri terdapat beberapa kendala rumit. Salah satu dari permasalahan tersebut adalah pelaku industri harus merencanakan proses produksi dengan tepat untuk menghadapi permintaan pasar yang berubah-ubah. Fluktuasi permintaan ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya daya beli masyarakat, perkembangan ekonomi, dan munculnya pelaku industri baru pada bidang tekstil. Dengan demikian, pelaksanaan produksi harus dilakukan dengan efisien, agar tidak berlebihan atau kekurangan. Untuk itu dibutuhkan perencanaan produksi agar permintaan konsumen terpenuhi. Dalam hal ini, perencanaan produksi agregat dapat dilakukan untuk menghasilkan proses produksi yang efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas. Baik, Mas Erikson, terima kasih atas kesempatannya. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai sedikit pengertian mengenai Particle Swarm Optimization. Particle Swarm Optimization adalah algoritma berbasis populasi yang memiliki sejumlah N partikel. Setiap hipotesis solusi dari permasalahan akan diwakili oleh partikel-partikel tersebut. Pengertian particle swarm secara umum adalah merupakan salah satu algoritma optimisasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Algoritma ini bekerja dengan cara menghitung secara terus-menerus calon solusi dengan menggunakan suatu acuan kualitas. Algoritma ini optimisasi permasalahan dengan cara menggerakkan partikel di dalam ruangan permasalahan menggunakan fungsi tertentu. Karena konsep sederhana, implementasi mudah, dan konvergensi cepat, Particle Swarm Optimization atau disingkat PSO dapat diterapkan untuk berbagai aplikasi di berbagai bidang untuk memecahkan masalah optimisasi. Selanjutnya di sini metodologi Particle Swarm merupakan metode yang terinspirasi dari sifat alami sekelompok binatang seperti burung, rayap, lebah, atau semut. Algoritma PSO di sini Particle Swarm Optimization mencontoh sifat alami beberapa organisme tersebut. Sifat ini terdiri dari kebiasaan yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari dan juga pengaruh individu satu terhadap individu-individu lainnya dalam suatu populasi. Kata partikel merujuk pada individu, contohnya seekor burung dalam populasi burung. Setiap individu atau partikel tersebut saling berhubungan dengan kecerdasan atau intelligence masing-masing dan juga dipengaruhi oleh perilaku kelompok lain dalam populasinya. Dengan adanya kondisi tersebut, jika salah satu partikel mendapat jalur yang efektif atau lebih pendek menuju ke sumber makanan, maka partikel lainnya
juga akan mengikuti jalur tersebut, meskipun lokasi awal mereka jauh dari kelompok tersebut. Untuk materi metodologi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andre. Baik, terima kasih. Metode untuk optimasi berbasis kecerdasan partikel ini juga disebut sebagai algoritma behaviorally inspired yang dapat menjadi salah satu alternatif selain algoritma genetika yang memang populer dengan evolution based prosedur. Untuk pertama kali algoritma PSO ini diusung oleh J. Kennedy dan R.C. Eberhard pada tahun 1995 terkait dengan optimasi multivariabel. Kelompok tersebut dapat diartikan memiliki ukuran tertentu atau tetap di mana setiap partikel posisi awalnya terdapat pada suatu lokasi secara acak dalam ruang multidimensi. Setiap partikel memiliki dua karakteristik, yakni posisi dan kecepatan. Pada PSO terdapat tiga komponen penting, antara lain partikel, komponen kognitif, dan komponen sosial, serta kecepatan partikel. Pada setiap partikel tersebut mewakili solusi dari suatu permasalahan yang dihadapi. Pembelajaran untuk partikel terdiri dari dua faktor, yakni pengalaman partikel atau cognitive learning, dan kombinasi pembelajaran dari suruh swarm atau social learning. Cognitive learning sebagai P-base, yaitu posisi terbaik yang pernah dicapai suatu partikel, sedangkan social learning sebagai G-base, yaitu posisi terbaik dari seluruh partikel dalam swarm. Parameter P-base dan G-base berfungsi untuk menghitung kecepatan partikel dan juga kecepatan untuk menghitung posisi partikel selanjutnya. Next, faktor penyusun pada algoritma particle swarm optimization. Terdapat beberapa faktor penyusun pada algoritma PSO menurut Kalisodin dan Riyandani di tahun 2016, antara lain sebagai berikut. Yaitu satu, swarm merupakan jumlah partikel dalam suatu populasi. Ukuran swarm bergantung pada beberapa kompleks permasalahan yang akan diselesaikan. Kedua, partikel merupakan suatu individu dalam suatu swarm yang mempresentasikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Tiga, personal base atau P-base merupakan posisi terbaik yang pernah dicapai oleh partikel dengan membandingkan nilai fitness pada posisi partikel saat ini dan sebelumnya. Keempat, global base atau G-base merupakan posisi terbaik partikel yang diperoleh dengan membandingkan nilai fitness terbaik dari seluruh partikel dalam swarm. Kelima, kecepatan atau velocity. V merupakan vektor yang menentukan arah perpindahan posisi partikel. Lalu keenam, bobot inersia atau inertia weight. W digunakan untuk mengontrol dampak dari perubahan velocity yang diberikan oleh partikel. Yang terakhir, koefisien akselerasi merupakan faktor pengontrol sejauh mana partikel berpindah dalam satu iterasi. Jadi ini adalah rumus dengan algoritma dari partikel dari PSO. Jadi terdapat struktur sebagai struktur ya, struktur seperti ini. Nah, rumus yang digunakan dalam algoritma PSO dijadikan dalam persamaan berikut. Jadi ada persamaan satu seperti ini. Ini kalau mungkin bisa ditranslasikan, mungkin saya akan baca. Jadi di mana kecepatan yang pertama ini ada updating velocity. Jadi untuk mengupdate kecepatannya yang VI dan mengupdatekan posisinya. Jadi di mana kecepatannya adalah kecepatan sebelumnya T-min iterasi ke T-1 ditambah konstanta pembelajarannya
dan bilangan random. Kalau ini saya menggunakan yang ada di sini. Lalu dikurangi local base sama posisi partikel. Local base dikurangi posisi partikel di iterasi ke sebelumnya -1 ditambah konstanta pembelajaran kedua dikali bilangan random kedua, lalu dikalikan global base dikurangi posisi partikel dikali T-1 yaitu iterasi ke sebelumnya. Lalu untuk update posisi partikel itu rumusnya kecepatan update velocity ditambah posisi partikel di iterasi kurang 1. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh potongan program yang saya ambil dari sebuah web. Potongan program ini berfungsi untuk menyelesaikan persamaan berikut. Jadi untuk mencari nilai A, B, C, dan D dari sebuah persamaan yang telah diberikan, ini ada 4 persamaan. Jadi proses yang pertama adalah menentukan jumlah berapa banyak partikelnya dan berapa banyak iterasinya. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Andri tadi, penentuan jumlah partikel dan jumlah iterasi berdasarkan seberapa kompleks permasalahan yang ada. Lalu parameternya ditentukan C1 dan C2-nya, dan tadi sesuai rumus konstanta pembelajarannya diset jadi 2, dan R1 dan R2 menjadi pilihan random yang diset 0,3. Nah, ini fungsinya untuk membangkitkan partikel. Jadi dengan nilai random aja yang tadi, dan velocity-nya diatur, jadi kecepatannya diatur pada nilai awal itu adalah 0. Jadi untuk membangkitkan partikel dan mengatur kecepatannya. Oke, jadi ini untuk mencari local base yang awalnya diambil dari posisi partikel yang fitness-nya terbaik, dan global base awalnya diset sama dengan local base. Jadi global base awalnya diset sama dengan local base. Nah, ini adalah perulangan hingga maksimal iterasi. Untuk di perulangan terus for I sama dengan 1 sampai jumlah partikelnya berapa tadi yang telah ditentukan, lalu diupdate velocity terus sesuai dengan yang rumus tadi. Diupdate velocity terus sampai lalu diupdate partikel, dan ini update partikel ini adalah update nilai X tadi ya, posisi partikelnya. Lalu evaluasi nilai fitnessnya, jadi dicari nilai fitnessnya. Nah, ini setelah posisi partikel diupdate, berikutnya mencari fitness dari posisi partikel yang terbaik untuk dijadikan sebagai local base. Jadi posisi partikel dengan fitness terbaik dijadikan local base tersebut lebih baik dari partikel sebelumnya, maka posisi tersebut dijadikan sebagai global base. Ini adalah akhir dari partikel. Ini hanya untuk fungsi printf saja, untuk menampilkan dari interaksi keberapanya, ketemu G-base dari masing-masing variabelnya itu berapa. Ini untuk memanggil fungsinya yang tadi, fungsi objektif. Jadi nilai objektif
dibangkitkan dari perhitungan rumus persamaan yang akan diselesaikan. Pada bagian ini, program mengikuti persoalan yang akan diselesaikan. Jadi ini adalah rumus permasalahan yang ada di soalnya tadi. Ini kan ada empat persamaannya yang perlu dicari berapa nilainya A, B, C, dan D-nya. Oke. Nah, ini adalah untuk setelah program dijalankan, dari programnya tadi menggunakan mencari nilai dari sebuah persamaan, nilai variabel A, B, C, dan D dari sebuah persamaan. Totalnya ada 4 persamaan dengan 2000 partikel dan 1000 iterasi, maksimal 1000 iterasi. Didapatkan GBase, global base, variabel A nilainya 1, variabel B nilainya 3, variabel C nilainya 2, dan D minus 1 pada iterasi ke-94 dengan nilai fitness sebagai berikut 0,89655 gitu. Oke, sekian dari saya.